Ternyata temennya siapa tadi? Mohon maaf tuh teman-teman semua, itu ada linknya saya share, mungkin bisa untuk presensi kehadiran pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua ya peserta Isra Mi'raj pada malam hari ini. Isra Mi'raj, Cok. Kami masuk Isra Mi'raj. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Haji. Halo. Selamat bergabung teman-teman semua. Kita mungkin akan mulai jam 7.30. Berapa orang yang di dalam sini nih, Mir? 20 orang nih masih. Jangan lupa untuk mengisi presensi ya teman-teman ya, untuk daftar kehadiran pada malam hari ini sebagai bahan laporan. Assalamualaikum. Nyaman kada, ini jatuh. Menandak Ya nyamper kan mau Ini belakang. atau ging. Bangga. Mana jauh perjalanan jauh lagi. Bulik subuh Layang dan tempat saya. Buliknya keluar dari itunya. Ininya. Yuk, boleh yuk. Namanya bisa. Yuk, boleh. Katanya. Binian dia bisa bawa bangkutan yang curang. Ininya. Yuk, boleh. Rakyat sama
Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz Hadi. Mbak Mega. Kita mulai jam 7.30 ya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Barangkali ada yang masuk dari umum ya. Alhamdulillah. Nanti kalau ada yang masuk dari orang umum diikutkan aja. Ya Pak. Enggak Pak Ustadz, karena ini terbuka untuk umum juga. Semuanya bisa masuk.
Ini Mas Nopal mana ini? Mana Mas Nopal? Masya Allah, Mas Nopal. Masya Allah. Jadi koran apa pencapaian membaca apa itu Ini se-Indonesia pesertanya, Mas Taufik. Ada dari Yogyakarta juga tadi tuh. Iya Pak Ustadz, ini dari kawan-kawan himpunan mahasiswa Kobar nasional kita undang Pak Ustadz. Oh, nasional ya? Masya Iya. Allah. Ada beberapa kota. Berarti ini Ustadz Ade berhadapan dengan calon-calon pemimpin nasional nih. Amin Ustadz. Luar biasa. Mungkin bisa dimulai Mir. Baik, kita mulai acara kita pada malam hari ini. Saya di sini untuk memimpin jalannya acara pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kobar Palangkaraya, Saudara Taufikur Rahman, yang kami muliakan penceramah kita pada malam hari ini, Pak Ustadz Ade Ridho Hadi, yang kami hormati Ketua Umum Hima Kobar Palangkaraya, seluruh organisasi mahasiswa Kobar, yang kami hormati seluruh ketua organisasi mahasiswa Kabupaten di Kalteng, yang di Palangkaraya, yang kami hormati Demisioner Ketua Umum Hima Kobar Palangkaraya tahun 2018 Bang Alvan Suri, 2019 Bang Andi Irawan, dan tahun 2020 Bang Hisam Nari, serta teman-teman semua yang berbahagia. Puji dan syukur malah senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, segala taufik, hidayah dan inayahnya pada malam hari ini, sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan untuk menyelenggarakan acara Isra Mi'raj Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 1442 Hijriah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,
yang telah membawa kita menuju zaman yang terang benderang ini. Langsung saja saya selaku pembawa acara pada malam hari ini akan membacakan susunan acara. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, senandung sholawat Nabi. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, ceramah agama. Yang keenam, doa. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan basmalah. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Akmal Suparya. Kepada Saudara Akmal, disilakan. Memasuki acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Akmal Musa Uparya. Kepada Saudara disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Kepada teman-teman semua, tamu dan para peserta, sebelum melanjutkan acara, marilah kita bersolawat bersama pada junjungan besar kita Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli Salatullah ala
Silakan kepada MC terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Umum Hima Kobar Palangkaraya tahun 2020-2021 kepada Saudara Taufikur Rahman. Disilakan. Suara saya bisa didengar, kawan-kawan sekalian? Bisa, kedengaran jelas. Nah, baik. Sebelumnya izin Pak Ustadz Ade Ridho menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat kepada penceramah atau pengisi acara kita pada malam hari ini, Pak Ustadz Ade Ridho Hadi, yang mana kebetulan beliau juga saat ini diamanahkan sebagai salah satu anggota Dewan Kota Waringin Barat, yang mana telah hadir menyempatkan waktunya di sela kesibukannya untuk mengisi acara kita pada malam hari ini. Kemudian juga yang terhormat saya sampaikan kepada pengurus demisioner Himpunan Mahasiswa Kota Waringin Barat Palangkaraya yang telah hadir juga menyempatkan waktunya pada malam hari ini, dan yang terhormat kepada kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Kobar Nasional yang mana berada di titik-titik kota besar, itu sekitar 8 kota di Indonesia, dan Himpunan Mahasiswa Sekalteng di Palangkaraya yang juga menyempatkan dirinya hadir untuk berpartisipasi dalam acara kita pada malam hari ini. Serta yang saya banggakan, teman-teman, kawan-kawan dari kepengurusan Hima Kobar Palangkaraya, yang mana pada malam hari ini menyelenggarakan acara memperingati Hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya lah pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam juga kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Serta yang kita ketahui bersama bahwa malam hari ini kita memperingati Hari Isra Mi'raj, yang mana pada hari tersebut menjadi salah satu hari besar bagi kita umat Muslim, karena melalui peristiwa itu umat Muslim mulai mengenal perintah, yaitu perintah sholat. Nah, peringatan Isra Mi'raj ini juga menjadikan sebuah rangka meningkatkan takwa kita. Dengan demikian kita juga dapat lebih mendekatkan diri dan dapat lebih baik dalam menjalankan perintahnya. Terlebih lagi pada malam hari ini, malam Minggu, kita bisa mengisi malam ini dengan acara yang lebih bermanfaat. Itu juga sebagai refleksi kita di dunia, kita selaku mahasiswa dan dunia perantauan, ya kan, kebanyakan mahasiswa yang bergabung sini mahasiswa perantauan. Juga pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi kawan-kawan sekalian. Harapannya dengan adanya acara ini dapat diikuti dan dihayati
untuk mana selanjutnya dapat kita amalkan bersama sesuai tuntunan yang telah diajarkan kepada kita umatnya. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, saya pribadi dan atas nama pengurus Hima Kobar Palangkaraya. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini banyaknya kekurangan ataupun yang kesalahan dan sebagainya. Akhir kata, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Taufik Rahman. Selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Ade Ridho Hadi kepada Pak Ustadz. Saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Shadaqallahul adzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari yang ceria, malam hari yang bahagia, malam hari yang dipenuhi kesehatan, ya kesempatan. Alhamdulillah bersama-sama bisa hadir ya di seantero nasional atau Nusantara dalam agenda bersama kita belajar ya bagaimana mengingat kembali peristiwa Isra wal Mi'raj daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga acara ini bentuk daripada salah satu kecintaan kita kepada beliau ya, sehingga diantaranya tadi kita sudah bersolawat ya, diajak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dan begitulah perintahnya ya bahwa sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagi kita memperbanyak sholawat, diantaranya semoga kelak di yaumil kiamah ya mendapatkan syafaat beliau. Apa itu syafaat? Pertolongan. Ya, walaupun banyak nanti syafaat-syafaat atau pertolongan-pertolongan yang disediakan oleh Allah melewati ibadah-ibadah yang kita lakukan, tetapi semua itu berlaku ya setelah tadi syafaat yang memang dibolehkan. Yang pertama yaitu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, nih saudara-saudaraku yang insya Allah akan menjadi penerus ya pembangunan mobil khusus di Kota Waringin Barat ya, daerah yang kita cintai ya, makanya namanya Kota Manis. Ini yang hadir semua manis-manis ya, manis ya, manis itu I-nya itu iman iman sejati ya. Insya Allah ini luar biasa ini temanya ya. Teman-teman ini luar biasa. Membuat temanya ini luar biasa. Ya, hijrah menuju pribadi yang lebih baik dengan semangat Isra Mi'raj menuju bulan ya Ramadan penuh beribu kebaikan, Masya Allah. Ini luar biasa nih. Judulnya sudah jadi materi nanti. Oh, baik. Ini Mas Akmal, Mas Aji, Mbak Mas Naufal, banyak nih, Masya Allah luar biasa. Ya, pemuda-pemuda dari Kota Waringin Barat ini. Nih judulnya udah luar biasa.
ya hijrah ya menuju pribadi yang lebih baik. Dan sungguh dalam semua ini ya dalam dalam judul ini kaitannya luar biasa. Ya, kalau peristiwa Isra wal Mi'raj ini insya Allah peristiwa yang semua kita ya tadi sudah insya Allah sudah pada hafal ya. Sudah pada hafal insya Allah ya. Tapi ketika diceritakan lagi insya Allah akan lebih bagus ya. Lupa saya tadi belum menyapa ya. Belum menyapa Ketua Hima Kobar Palangkaraya Bang Taufik ya. Kemudian Ketua demisionernya tadi saya lupa ya, yang tersebut tadi Bang Ridwan, siapa lagi ya tadi. Ya salam lah untuk semuanya ya, dan yang belum saya sebutkan kalau hafal saya sebutkan satu-satu. Ya. Ini luar biasa ya saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik mungkin dari Bapak Ibu juga yang berkesempatan hadir ya. Jadi hampir di Indonesia ini terkait peristiwa Isra wal Mi'raj ini banyak diperingati. Ya, tujuannya agar mengingat ya kembali daripada hadiah dari peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Dan luar biasa ini. Ya, pertama tadi ya terkait hijrah menuju pribadi yang lebih baik ini kaitannya sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj ini ada peristiwa yang luar biasa. Jadi Nabi kita Rasulullah SAW itu ya sebelum di Isra Mi'raj itu dibelah dadanya. Dibelah dadanya. Ya, oleh malaikat Jibril. Ya, tujuannya apa? Untuk dibersihkan hatinya. Dibersihkan hatinya ya. Dibersihkan, dicuci dengan air jab-jab, ya, dicuci dengan air ya, kemudian diisi keimanan dan hikmah. Nah, ini sebelum peristiwa Isra Mi'raj nih. Nah, ini luar biasa. Ya, ini termasuk kaitannya dalam hijrah menuju pribadi yang baik. Kenapa? Karena pribadi yang baik itu lahir daripada hati yang baik, hati yang bersih. Ini. Jadi kalau sudah berbicara hati ini luar biasa. Ya, jadi kata Rasulullah SAW, inna fi jasadil mudghah ida solahat jasaduhu wa ida fasadat jasaduhu ala wahya qalbu. Ya. Jadi dalam setiap kita nih masing-masing itu ada hati. Ya, ada hati. Jikalau hati itu baik, maka semuanya ikut baik, jasadnya. Ya. Sifat-sifatnya, kebiasaannya, ya, perilakunya, ya, akhlaknya. Tapi sebaliknya jika hati itu buruk, maka ya jasadnya juga ikut fasad, buruk. Ya, perilakunya juga buruk, ucapannya juga buruk ya. Ini. Maka ini luar biasa nih temanya. Terlebih untuk para mahasiswa, para pelajar nih. Ya bekalan dari daerah tempat belajarnya itu kembali ke rumah, kembali ke daerah, kembali ke orang tua itu ya luar biasa menjadi pribadi yang baik. Hijrah menjadi pribadi yang baik. Karena kalau kita berbicara hijrah memang sudah tidak ada hijrah seperti di zaman Rasulullah. Ya, dari Makkah ke Madinah udah enggak ada. Yang ada hijrahnya ya niat untuk lebih baik. Ya, niat mau masuk. Ayo di meetingnya sana. Niat untuk lebih baik, niat untuk ya menuju jalan yang kebaikan itu niat dan tadi selalu berada dalam kebaikan itu hijrahnya. Dari hati itulah mengawali menuju pribadi yang baik. Ya. Jadi kalau hatinya baik, yaitu pribadi bahkan ya baik ruhnya kejiwaannya itu akan baik. Sama jasadnya fisiknya juga akan baik, akan sehat. Bayangkan aja kalau hatinya itu semangat untuk olahraga, ya insya Allah dia pagi-pagi atau waktu sorenya akan olahraga di waktu jadwalnya. Tapi kalau hatinya nggak baik, ya waktu olahraga masih males tidur gitu kan. Ya banyaknya di kamar istirahat ya gitu. Jadi kalau hatinya ini luar biasa, Masya Allah kalau hati itu baik itu luar biasa. Ya, kalau hati baik itu, insya Allah yang ada itu yaitu wajahnya senantiasa
apa namanya itu ceria, ya wajahnya itu ceria, ya wajahnya itu bahasa itu sumringah, senang, ya gembira ria gitu. Itu hati yang baik itu seperti itu. Ya, makanya karenanya ya kata Rasulullah SAW, ya barang siapa yang bertemu dengan saudaranya, ya maka biasakan ya berwajah ceria, sehingga berwajah ceria, ya berwajah senang ketika bertemu dengan saudaranya itu satu di antara amal kebaikan, satu sedekah di antara nama-nama sedekah yang lainnya itu berwajah ceria. Dan tidak mungkin ya lahir wajah ceria kalau hatinya nggak baik. Ya hatinya lagi umpama lagi marah gitu ya, nggak mungkin ketawa gitu kan, nggak mungkin. Tapi ada juga yang hatinya lagi marah ketawa. Nah ketawa sendiri ini ada kemungkinan kalau ketawa sendiri apa hatinya lagi marah ketawa sendiri ini ada kemungkinan bisa jadi ada gangguan kan seperti itu. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari senantiasa hati kita isi dengan keimanan, isi dengan hikmah itu kalimat-kalimat yang baik-baik. Insya Allah akan lahir daripada ya sikap yang baik, atau bahasa lainnya itu suluk. Suluk itu ya kebiasaan atau sikap ya itu ya yang baik. Ya, akhlak yang baik, kebiasaan adab-adab yang baik gitu ya. Ucapan-ucapan yang baik. Ya, pun termasuk tadi dari ruhiyahnya, ibadahnya ya akan senantiasa baik. Ya, oh ini waktunya sholat, ini waktunya puasa sebentar lagi nanti. Oh ini waktunya bersedekah. Oh ini waktunya baca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Nah ini luar biasa. Ya kayak Ustaz Ade sekarang tadi disebutkan umpama kata siapa Bang Taufik ya sebagai anggota dewan, tapi alhamdulillah masih tetap jadi ketua One Day One Jus tuh. DPA Dewan Pimpinan Areal One Day One Jus Kota Waringin Barat. Apa itu di antara apa programnya itu berusaha membaca Al-Qur'an satu hari 1 juz, itu One Day One Jus ya, yang hari ini lagi mukernas juga. Nah, jadi nanti adik-adik insya Allah bagi yang sungguh-sungguh dimanapun posisi ya baik itu jabatan ataupun nggak ada jabatan, insya Allah ketika kita terbiasa ya ada kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan, insya Allah dimanapun akan terbawa gitu. Ya nanti adik-adik di sini mungkin ada yang jadi bupati ya, atau mungkin yang mbak-mbaknya jadi istri bupati gitu kan. Ya, ada yang jadi camat, ada yang jadi istrinya Pak Camat kan bisa jadi kayak gitu. Ya. Ya, pokoknya kalau lagi belajar, lagi kuliah, belajar itu punya bercita-citalah yang tinggi, bermimpi dulu. Ya, tapi bukan hayalan ya, bermimpi itu berarti ada usaha, ada keinginan. Ya. Nanti yang menentukan itu ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang kedua, pribadi yang baik itu akan senantiasa dari hati ini akan lahir niat-niat yang baik. Nah, ini karena sekali lagi ya niat itu tepatnya dalam hati. Sehingga kalau pondasinya hatinya itu baik, maka niatnya baik. Nah, contoh umpama kayak teman-teman ya saudara-saudaraku yang sekarang lagi menuntut ilmu dimanapun, yang di Palangka, yang di Banjar, yang di Jawa gitu ya. Maka ketika niatnya dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu ya karena Allah, maka insya Allah ilmu yang didapatnya nanti kalau sudah selesai itu akan bermanfaat, penuh keberkahan lagi. Gitu. Ya, jadi pintar tapi bermanfaat pintarnya gitu untuk kebaikan, untuk membangun ya daerah kita di sini Kota Waringin Barat. Gitu. Ya kan ada juga kan orang pintar gitu ya. Tapi kerjaannya apa? Untuk membohongi orang, untuk menipu orang kan ada juga tuh. Ya. Kenapa? Karena tadi hanya sekedar ingin pintarnya saja. Maka dari sekarang ayo kita kembali niat kesungguhan ya dalam menuntut ilmu itu untuk ya dalam menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah itu lahir dari pribadi yang baik. Pribadi yang baik lahir dari hati yang baik. Ini kaitannya dengan peristiwa ya Rasulullah sebelum diisra mi'rajkan dibelah oleh malaikat Jibril, dibersihkan hatinya, diisi keimanan dan hikmah.
pun sama kita semua. Ya. Yang sekarang posisinya pelajar, yang sekarang posisinya mahasiswa, yang sekarang posisinya sudah bekerja, yang posisinya sudah berkeluarga, sama. Ya, ketika semua kita berupaya, berusaha untuk senantiasa membersihkan hati, ya, maka akan lahir kebaikan-kebaikan dalam belajarnya, dalam menuntut ilmunya, ya, dalam bekerjanya, yang sudah berumah tangga dalam rumah tangganya, ya, yang sudah punya anak dalam mendidik anaknya, ya, seperti itu. Ya, lahir kebaikan-kebaikan. Kenapa? Sekali lagi dari hati yang baik. Ya, ini pribadi yang lebih baik. Itu berarti kalau pribadi yang lebih baik, berarti kan lebih baik, berarti meningkatkan kebaikan-kebaikan yang sudah ada. Contoh hari ini, ya kita umpama sudah terbiasa baca Al-Quran, ya maka lebih baiknya berarti kan umpama pekan ini atau bulan ini kebiasaannya per hari baca selembar. Maka untuk lebih baik nanti ditingkatkan jadi 2 lembar. Nah seperti itu. Sama hari ini belajar kita umpama ya kesungguhannya umpama nilainya 50, maka harus ditingkatkan jadi 60, 70, 80. Nah seperti itu. Itu namanya lebih baik, pribadi yang lebih baik. Ya, hari apa dulu umpama waktu masih SMP, SMA mungkin lebih banyak malasnya, maka sekarang di belajar di tingkat mahasiswa itu ya harus lebih rajin lagi, lebih kesungguhan lagi. Itu namanya lebih baik. Ya, dan kita semua sepakat ingin yang namanya kehidupan itu selama di dunia itu senantiasa ingin lebih baik. Tentu ya kebaikan atau lebih baik itu tentu yang hakiki itu penilaiannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau di dunia ini kadang kita sudah berbuat baik, ya kadang ada aja orang ya nggak suka, nggak senang itu. Kalau di dunia, tapi kalau dinilai ya dinilai di hadapan Allah ya kebaikan-kebaikan yang biasa kita lakukan, maka insya Allah dinilainya baik. Ya, karena tadi lahir niatnya dari hati yang baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang baik ya akan melahirkan niat-niat atau ya niat-niat yang baik. Niat yang baik itu niat yang ikhlas. Ini saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala atau juga Bapak Ibu yang pada malam hari inilah hadir ya. Kemudian ya, tadi peristiwa Isra Mi'rajnya ya, setelah dibersihkan ya dada Rasulullah SAW ini, maka Rasulullah kemudian di Isra Mi'rajkan. Kan tadi ayatnya yang dibaca oleh Mas Akmal ya tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yaitu Rasulullah. Kenapa mengawali ayatnya dengan maha suci Allah? Karena Allah itu maha suci dari segala bentuk ketidakbaikan, dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk keburukan, dari segala bentuk ucapan-ucapan yang diucapkan oleh makhluknya dari yang tidak baik, ya, gitu. Yang buruk gitu. Jadi Allah terhindar, Allah maha suci dari disebutnya Allah maha suci. Ya, umpama ada hambanya, ada manusia umpama kerjaannya itu berbuat buruk, kerja itu melaknat, kerjanya itu berkata yang tidak baik, maka Allah maha suci. Ya, Allah juga umpama ada hambanya yang beribadah, terus Allah tetap maha suci. Ya, Allah enggak beruntung, Allah enggak lalu jadi agung karena banyak hambanya beribadah, tidak. Ya, makanya Allah maha suci. Banyak hamba umpama manusia itu berbuat jahat, berbuat yang tidak bermanfaat, Allah tetap maha suci, tidak terugikan, tidak terhinakan, Allah maha suci. Ya, kenapa saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, ya ketika Rasulullah tuh naik ke bukit lalu menyampaikan, wahai kaumku, sungguh saya sudah ya di Isra Mi'rajkan.
dalam waktu semalam dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Wah, ribut semua. Wah, ini ada yang menyebut Nabi Muhammad gila, ada yang menyebut Nabi Muhammad nggak benar, ada yang wah ini. Bahkan orang-orang yang beriman saat itu pun udah ada keraguan-keraguan. Ada keraguan-keraguan. Ini kok bisa gitu kan semalaman dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha hanya semalaman. Ya, padahal kalau ditempuh itu ya berbulan-bulan kalau Sidratul Muntaha itu luar biasa ya, nanti bercerita Sidratul Muntaha. Ya. Tapi di saat itu ada salah satu sahabat yang ketika diceritakan oleh Rasulullah seperti itu, ya langsung mengatakan, ya di saat orang banyak berkumpul saya mengatakan, wahai umat Muhammad atau wahai masyarakat Mekah, ketika Nabi Muhammad atau ketika Rasulullah bercerita seperti ini, bahkan ceritanya lebih dari ini, maka saya akan tetap percaya. Jadi, luar biasa nih. Dalam peristiwa Isra Miraj hanya keimanan Abu Bakar yang tidak tergoyahkan. Makanya sahabat mulia Abu Bakar disebut Abu Bakar as-Siddiq, terpercaya. Ya. Nah, maka Allah Maha Suci dari apa yang ya diungkapkan oleh masyarakat saat itu terkait peristiwa Isra wal Mi'raj. Ya, subhanalladzi asra bi abdi. Nah, ini hamba abdi yaitu Rasulullah. Dan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ya sebaik-baik, semulia-mulia ya manusia di hadapan Allah itu yaitu ketika menjadi hamba. Saat kapan menjadi hamba? Yaitu saat pelaksanaan sholat sujud, dan yang terbaik itu saat posisi bersujud. Ya, sehingga dalam salah satu hadisnya kata Rasulullah, perbanyaklah doa ketika kondisi bersujud. Masya Allah, ini luar biasa. Karena sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah itu ya saat bersujud. Nah, ini kesempatan bagi kita para penuntut ilmu, ya para pelajar, para mahasiswa ya, agar menjaga kedekatan dengan Allah maka perbanyak sujud. Artinya perbanyak sholat 5 waktu ya, jaga sholat 5 waktu. Ya, karena nanti oleh-oleh atau peristiwa hasil daripada cerita peristiwa, bukan cerita, kisah ya kejadian Isra Mi'raj itu ya tadi sholat 5 waktu. Ini penting ya, penting ya. Karena dengan semangat Isra Mi'raj itu ya berarti semangat melaksanakan sholat 5 waktu. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram yaitu di Mekah, ilal Masjidil Aqsa. Ya luar biasa nih saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah ya, karenanya sholat di Masjidil Haram itu pahalanya ya 100.000 dibanding dengan di masjid-masjid lainnya. Allah lipat gandakan tuh kebaikannya. Ya, sehingga bagaimana kita merindukan juga yang namanya Masjidil Haram, harus kita rindukan, bahkan menjadi kiblatnya umat Islam dalam pelaksanaan ibadah sholat. Ya. Ini Masjidil Haram. Kalau tadi Masjidil Aqsa itu ya barang siapa yang sholat di Masjidil Aqsa maka ya Allah lipat gandakan pahalanya sampai 1000 kali lipat. Nah, ada tadi di tengah-tengah itu ada yang namanya Masjid Nabawi, yaitu di Madinah. Barang siapa yang sholat di di Masjid Nabawi maka pahalanya 10.000 ya kali lipat. Ini luar biasa nih. Nah, kalau di masjid-masjid kita di Indonesia dan di daerah-daerah yang lainnya, bagi siapa yang berjamaah khususnya para ikhwan laki-laki ya, itu insya Allah ya sebagaimana hadisnya mendapatkan 27 derajat nih, luar biasa. Nah, kalau kita sholat di rumah dapat berapa? Dapat 1. Itu pun kalau baik bacaan suratul Fatihahnya. Maka kesempatan ya kita yang laki-laki ini bagaimana berusaha untuk senantiasa sholat berjamaah. Ya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ya tadi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu.
Ya, jadi saat itu, malam itu, kondisi itu, daerah itu semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi. Ya, dan makna berkah ya, ziyadatul khair. Jadi yang namanya keberkahan itu ya, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Ya, tadi contoh umpama kita berangkat belajar kuliah. Mungkin di awal kuliah belum tahu apa-apa. Ya, nanti selesai kuliah, ya baik semesternya, terus nanti umpama udah wisuda dan maka ketika kembali ke kampung halaman, kembali kemana itu lebih baik lagi, bertambah ilmunya, bertambah kepahamannya. Maka itu namanya berkah. Ya. Jadi keberkahan itu ziyadatul khair, bertambahnya apa? Berkah itu namanya ya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Hari ini umpama kita belum full sholat 5 waktunya nih. Umpama baru bisa mengerjakan subuh aja, duhur aja, ya asar aja, maghrib isanya umpama sering kelewat. Maka yang namanya berkah itu bertambah. Akhirnya subuh, duhur, asar, maghrib, isya dilaksanakan sholatnya. Itu namanya keberkahan. Jadi seperti itu keadaannya. Dan yang namanya perintah sholat 5 waktu itu ya 5 waktu. Ya 5 waktu. Bukan 4 waktu, bukan 3 waktu, bukan 2 waktu, bukan 1 waktu, apalagi enggak sholat. Ini. Ya. Karena konsekuensi kita orang beriman, orang Islam, wajib sholat. Ya, konsekuensinya itu. Ya, mau enggak mau, terpaksa enggak terpaksa ya sholat. Insya Allah nanti lahir yang namanya ikhlas. Ya, jangan khawatir lahir yang namanya ikhlas. Dan nanti ini luar biasa nih, fadilah, keutamaan atau efek daripada pelaksanaan ibadah sholat ini luar biasa nanti. Ya, baik kita ini luar biasa, itu ibadah sholat ini ibadah yang luar biasa. Ya, itu. Kita jelaskan dulu ayat yang tadi. Ya, linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Semua itu kejadian-kejadian dalam peristiwa Isra Mi'raj, ya, baik sebelumnya ataupun dalam perjalanannya Rasulullah, ya, atau setelah kejadiannya itu bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah kebesaran Allah. Bagaimana tidak kebesaran dalam semalam bisa terjadi pelaksanaan Isra wal Mi'raj. Dan sekarang kalau dari dunia pengetahuan udah sangat gamblang gitu ya. Contoh umpama kalau zaman dulu ya tahun 2000 udah pada lahir belum di tahun 2000? Sudah ya? Tahun Sudah, Ustaz. 2000. Belum, Sudah, ya? belum, Tat, Tahun belum. 2000. Belum, Tat. Belum, ada yang belum. Belum. Belum ya. Jadi dulu tahun 2000 kalau ke Palangkaraya itu hampir 13 jam, 14 jam gitu ya. Apalagi kalau perbaikan jalan itu tuh. Ya. Itu kayak gitu. Nah, kalau sekarang ini ya alhamdulillah ya. Mungkin 8 jam, 9 jam itu udah sampai. Bahkan kalau mobil pribadi mungkin lebih cepat lagi. Apalagi naik pesawat, tambah cepat kan gitu. Ya. Makanya kata barkun atau buruk itu barkun ya dari kata kilat. Nah, yang namanya perjalanan Rasul kan memakai barkun. Kilat seperti kilat. Bisa jadi banyak riwayat-riwayat bisa jadi berbentuk tadi hewan yang bisa terbangnya cepat seperti kilat gitu. Ya, pada intinya tadi ya terjadi dalam semalam. Ini luar biasa. Ya, dan sekarang mungkin yang tadi ada yang kuliah ke Jawa dari Pangkalambun ke Semarang ke Jakarta cukup 1,5 jam, cukup 1 jam. Ya. Jadi memang masuk dalam ya akal, masuk dalam keilmuan. Ya, bisa terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj itu seperti itu. Jadi semua kejadian itu dari tanda-tanda ayat Allah Subhanahu. Maka ya kemudian dalam riwayatnya ya Rasulullah ke tingkat langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 bertemu ya nanti dengan malaikat dengan Nabi Adam dan di langit ke-7 bertemu dengan malaikat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam kan gitu. Yang di tengah-tengahnya bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, kemudian sampai ke Sidratul Muntaha.
Yaitu batas antara alam nyata kita, alam kita nih, dunia batasnya, ya sampai ke alam yang berbeda lagi. Jadi tempat yang paling tinggi, ya Sidratul Muntaha itu tempat yang paling tinggi yang tidak pernah bisa dilewati oleh makhluk apapun, termasuk malaikat Jibril. Padahal kita ketahui malaikat Jibril itu kalau membentangkan sayapnya itu, bentangkan sayap itu ya ke arah timur di ujung, ke arah barat di ujung, bentangan sayapnya tuh. Dan kekuatannya luar biasa. Nah, seperti malaikat Jibril saja tidak bisa melewati yang namanya batas antara alam kita dengan Sidratul Muntaha. Ya, tapi Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala dimampukan. Ini bentuk bentuk Allah Subhanahu wa taala memuliakan, ya. Memuliakan Rasulullah, Masya Allah, ya. Maka luar biasa kita bersyukur, kita bahagia, kita bangga memiliki ya Nabi Allah Muhammad SAW, betapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa nih semangat Isra wal Mi'raj. Ya sehingga dengan setelah peristiwa ya Isra Mi'raj itu menghasilkan dapat oleh-olehnya, dapat perintahnya yaitu sholat 5 waktu yang sebelumnya dikisahkan dalam hadis itu ya 50 rakaat. Ya, tapi akhir daripada hadis itu menceritakan hanya 5 waktu. Ya, 5 waktu berarti 17 kali 17 rakaat 5 waktu. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, 5 waktu itu masih berat. Banyak umatmu nanti ya tidak akan mampu. Kata Nabiullah Muhammad SAW, saya malu lagi mau minta keringanan. Ya, akhirnya pulang setelah mendapatkan perintah suatu waktu Rasulullah turun ya kembali ke dunia dan memang begitu keadaannya. Banyak ya di antara manusia yang muslim gitu, yang muslim sholat 5 waktunya masih belum 5 waktu. Masih milih 2 waktu, masih milih 3 waktu gitu ya. Padahal kewajibannya 5 waktu. Ini. Kadang terasa berat, kadang terasa malas, apalagi ke sholat subuh. Ya, ujiannya berat. Apalagi kalau hujan, tambah berat lagi. Tapi di situ, di sholat subuh itu banyak keutamaannya. Sholat subuh, sholat yang ada malaikat khusus untuk menyaksikan sholat subuh. Di luar malaikat yang lainnya gitu. Pak, di luar malaikat yang biasa. Ini khusus, malaikat ini diutus oleh Allah khusus menyaksikan orang-orang yang sholat subuh. Berjamaah nih khusus. Ya, itu. Saking waktu subuh itu waktu yang utama. Ya, jadi khusus deh dikirim. Makanya kalau kita terbiasa bangun, Masya Allah, Insya Allah luar biasa nanti. Luar biasa ya, belajarnya, ilmunya itu berkah, bermanfaat luar biasa. Ya mungkin kelihatannya biasa-biasa saja orangnya itu. Tapi ilmunya yang sedikitnya bermanfaat. Ya apalagi ilmu yang banyak, tambah manfaat lagi. Ini semangat daripada Isra Mi'raj. Maka kita semangat melaksanakan sholat 5 waktu. Nah ini Mbak Rida sampai jam berapa saya? Sampai jam 8.30 Ustaz. Wah sebentar lagi, jam berapa ini? Tinggal 5 menit. Sekarang jam 8.16 di sini Ustaz. Oh iya. Ya. Insya Allah sabar ya sebentar lagi. Sabar. Nggak apa-apa, Ustaz. Lanjut aja, Tat. Lanjut aja ya, nggih sebentar. Iya, Tat, lanjut. Ini masih mau bercerita keutamaan atau manfaat daripada sholat ini luar biasa ini. Ya, baru mau cerita, nanti kalau mau habis tolong diingetin. Menuju bulan Ramadan yang lebih baiknya belum nih. Ya. Jadi kenapa kita tadi ya wajib melaksanakan 5 waktu? Karena dengan kita melaksanakan 5 waktu berarti kita memperbaiki sholat tersebut. Ya kan kalau yang masih 1 waktu, 2 waktu, 3 waktu kan belum baik sholatnya. Nah maka kalau 5 waktu berarti sudah baik sholatnya. Maksudnya sudah berusaha memperbaiki. Karena wajib memperbaiki sholat itu wajib. Nah ini salah satu contohnya. Ibadah sholat adalah ibadah yang utama.
Ya, secara rumusnya atau ya secara rumusnya itu yang namanya perintah-perintah Allah itu biasanya melewati malaikat Jibril alaihissalam. Semua peribadahan, sholat puasa, zakat, naik haji, perintah-perintah itu berinfak ya, bersungguh-sungguh semuanya melewati malaikat Jibril alaihissalam. Berbeda dengan sholat nih yang langsung oleh Allah ya diperintahkan langsung kepada Rasulullah SAW. Nah ini menggambarkan ya memberi gambaran bagaimana mulianya ibadah sholat. Yang kedua kalau kita ada permasalahan ya kalau bahasa sekarang itu apa namanya itu mudah galau gitu ya, mudah galau enggak apa kalau kiriman uang bulanan lambat umpama gitu ya. Umpama gitu. Ibu bapaknya belum sempat ngirim galau ya. Padahal kan kalau anak muda jangan mudah galau. Belum dikirim ya telat sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan. Mudah tinggal puasa gitu kan. Biasanya kan kalau mahasiswa itu pelajar itu biasanya masaknya juga yang paling mudah biasanya. Mie gitu ya. Telur gitu kan. Iya. Jadi kalau telat jangan galau. Telat dikirim tuh jangan galau, nggak usah galau. Ya dikirim biasa aja, jangan apalagi sampai marah-marah. Wah, jangan kalau yang sampai marah-marah umpama ke ibu ke ayahnya karena lambat dikirim gitu. Ya. Ya kalau kita ada permasalahan, ada kesulitan, ya, ada kesusahan, maka yang pertama yang harus kita lakukan itu yaitu sholat. Ya, ini sarana ya untuk keluar dari permasalahan itu sholat. Ya sholat, pokoknya sholat. Ya jangan jauh-jauh ke sana kemari cari jalan keluar. Padahal Allah sediakan satu bentuk peribadahan yaitu sholat untuk ya segala permasalahan. Nih, yang namanya ibadah sholat itu ngobrolnya bahasa mudahnya gitulah. Berbicaranya seorang hamba dengan Allah, mi'rajnya seorang hamba dengan Allah, mudahnya seperti itu. Ya tentu dengan bacaan gerakan yang memang sudah disyariatkan. Ya, tapi itu bentuknya obrolan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita ada permasalahan, ada kesulitan, perbanyak sholat. Saat sujud perbanyak doa. Ya, doa pokoknya. Ya, barangkali umpama lambat dikirim, berdoa aja. Ya, tapi jangan dilapatkan ya saat sujud. Ya Allah, mama ibu saya kok lambat ya Allah, semoga cepat. Jangan dilapatkan, kalau dilapatkan batal. Ya, doanya dalam hati, ya jangan dilapatkan. Habis baca subhanallah wa bihamdihi umpama. Ya, nanti doa banyak-banyak tuh waktu sujud, ya, tapi jangan dilapatkan dalam hati. Nah, itu insya Allah luar biasa tuh. Ya. Atau agar tambah kepahaman dalam menuntut ilmunya gitu. Nah, yang kedua, ibadah sholat itu merupakan ibadah yang pendekatannya itu dengan perintah-perintah Allah yang lainnya. Biasa kan kalau ibadah kita itu sholat, zakat, sholat, amal soleh gitu kan. Atau dalam ayat yang lain, wasta'inu bisobri wasolah. Jadikan sabar dan sholat. Jadi sering banyak ayat yang digandengkan dengan ibadah yang ini terkait sholat itu banyak digandengkan. Bagaimana ibadah sholat itu ya luar biasa. Ya, sangat irisan kedekatan dengan ibadah yang lainnya itu luar biasa. Gitu. Ibadah sholat ini luar biasa. Ya. Gitu. Kayak tadi umpama jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Berarti ya ketika kita memang menjaga sholat, memperbaiki sholatnya, ya insya Allah pertolongan Allah itu ya akan lebih dekat. Ada peristiwa ketika terjadi perang Badar gitu kan. Nah ini dalam salah satu hadis diceritakan itu dari Imam Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajah itu bercerita Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika peristiwa perang Badar itu kan malamnya itu kan mencekam, yang namanya mau perang kan mencekam gitu ya. Nggak ada mau perang berketawa-ketawa, nggak ada, mencekam gitu.
Maka Rasulullah ya, Rasulullah itu Rasulullah itu sepanjang malam sama kita ketika ada permasalahan maka tadi sholat, ambil air wudhu, sholat, berdoa, udah banyak-banyak. Insya Allah nanti keluar, jalan keluar, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian teman-teman baik, maka seluruh amal yang lain dianggap baik. Tapi kalau ibadah sholatnya itu buruk, maka amal yang lain pun dianggap buruk. Ya, bagaimana kita senantiasa menjaga sholat ya agar ibadah-ibadah yang lain yang kita ya baik ya. Tadi ya yang pertama dihisab yaumil qiyamah as-sholah. Itu hari kiamat itu yaitu ibadah sholat. Dihisab ibadah sholatnya, dihitung-hitung, oh ternyata baik nih. Maka amal-amal yang lainnya dianggap baik. Ya. Kalau waktu SMP, waktu SMA kan kalau kita mau sholat berjamaah tuh ya biasanya kan senggol-senggol gitu ya. Temennya disenggol, nanti senggol lagi gitu ya. Kalau tarawih gitu ya, kalau tarawih juga gitu ya. Imamnya udah Allahu Akbar, senggol. Kalau tarawih kan gitu ya. Nah, kalau sekarang kalau udah udah mulai mahasiswa atau sekarang nih udah kita belajar terkait menjadi pribadi yang lebih baik, maka yang tadi itu nggak usah lagi udah dikerjakan. Mau sholat masih senggol-senggol nggak usah lagi gitu ya. Gitu. Atau kalau dulu kecil kalau yang lain sujud kita kan tepuk-tepuk gitu ya. Nah, kalau yang sekarang udah nggak usah lagi gitu. Ya. Jadi harus lebih baik lagi. Karena ibadah sholat ini ibadah yang pertama kali akan dihisab, yang menjadi tolak ukur barometer ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, ini luar biasa nih. Maka semangat untuk senantiasa menjaga sholat lima waktu. Ya, kemudian ya setelah menjadi pribadi yang baik dengan semangat daripada ya peristiwa Isra Mi'raj yaitu ibadah-ibadah sholatnya, maka ini menjadi kunci. Menjadi kunci untuk meraih kebaikan-kebaikan ya di bulan Ramadan, beribu kebaikan. Ya, mungkin bahasanya beribu karena kalau beribu-ribu itu kan banyak atau bisa jadi berjuta-juta kebaikan banyak gitu. Nah, ini lebih mudah. Ya. Jadi kan umpama nih ada ruangan yang harus kalau kita melewati itu harus yang umpama pakai kuncinya. Lalu kita mendapatkan kuncinya. Ya. Maka ya saat dibuka ya kita bisa masuk. Begitupun ya pribadi yang hebat, yang lebih baik, ya semangat sholatnya sudah terjaga, ya di peristiwa Isra Mi'raj ini hatinya tadi dibersihkan, maka ketika datang bulan Ramadan, ya kita akan bisa insya Allah meraih kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Ya karena kalau udah berbicara Ramadan ini semua orang rindu. Kalau orang itu orang beriman, rindu, suka, senang. Ya apalagi kalau sudah menjelang maghrib, wah pada senang, duduk, ya khusyuk mendengarkan nih ada nggak nih azan maghrib, beduk maghrib gitu kan, khusyuk, ya itu. Kalau udah bulan Ramadan kan gitu, ya yang pedagang suka, wah saya mau jualan wadai nanti bulan Ramadan. Ya, kayak mbak-mbak mungkin yang pinter masak, pinter bikin kue kan, wah mau bulan Ramadan senang gitu ya. Kalau dulu waktu sudah ada masih kecil kalau bulan Ramadan itu seneng. Kenapa? Karena di akhir Ramadan nanti dapat THR gitu ya. Walaupun THR-nya baju baru aja gitu. Ya. Makanya kata Rasulullah, saya gitu ya dengan para sahabat itu menyambut Ramadan itu enggak sehari. Dari jauh sudah siap-siap menyambut Ramadan, dari jauh-jauh gitu. Sudah siap-siap. Ya. Ya.
Karena apa? Karena tadi beribu banyak kebaikan oleh Allah disediakan di bulan Ramadan. Dan itu tidak pernah terjadi di bulan-bulan yang lainnya di luar Ramadan. Ayo, kata Rasulullah itu malamnya baik, siangnya baik, paginya baik, sorenya baik, sepanjang malam, sepanjang siang baik semuanya. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Ya, hanya ada di bulan Ramadan. Ya. Maka kita bersemangat untuk meraih kebaikan di bulan Ramadan, ya beribu kebaikan di bulan Ramadan kita semangat. Bayangkan aja ya, contoh tilawah atau tadarus Al-Qur'an. Apa? Boleh sambil makan jajan? Oh, boleh. Boleh ya, sambil makan, sambil minum boleh. Ya, kalau menuntut ilmu jangan ini maksudnya santai tapi serius gitu. Boleh. Mau makan, minum boleh, yang ada silakan ya. Yang penting jangan digini-gini. Nih saya punya ini jangan ya. Saya punya apa, silakan sambil makan minum nggak apa-apa ya. Yang penting materinya, ilmunya dapat, kita amalkan bersama-sama ya. Boleh makan boleh ya, silakan minum boleh ya. Nanti dipandu Mbak Rida nanti ya, atau Bang Taufik nanti boleh mau makan itu ya. Ustadz Ade sebetulnya mau makan minum cuman bingung nanti nih gitu ya, bingung. Silakan ya, kembali beribu kebaikan di bulan Ramadan ini harus kita cari ya, sehingga adik-adik rahimakumullah ya, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, bagaimana tadi ya malam hari ini dalam rangka tadi menyambut bulan ya suci Ramadan yang banyak beribu kebaikannya itu ya. Karena sekali lagi tidak ada kebaikan-kebaikan yang Allah lipat gandakan ya, kecuali di bulan Ramadan. Contoh seperti ini, contoh sholat wajib 27 derajat, maka kalau dilaksanakan di bulan Ramadan tinggal dikalikan ya, kebaikan-kebaikannya dikalikan beratus-ratus kebaikan, bahkan Allah akan balas dengan tak terhingga, terserah Allah suka Allah balas tuh. Dan sekali lagi itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, ini. Dan berlaku untuk semua ibadah. Yang wajib dilipat gandakan, ibadah sunnah dinilainya pahalanya pahala seperti ibadah ya wajib yang dilaksanakan di luar Ramadan. Ini betapa Allah itu betapa sangat maha murah. Allah sangat maha pengasih penyayang kepada hamba-hambanya. Menyediakan satu bulan ya yang disediakan semuanya kebaikan-kebaikan, dan ini hanya dikaruniakan kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan Ramadan itu hanya diberikan kepada umat Rasulullah, kepada umat Nabiullah Muhammad SAW. Berbahagia kita semua ya, bersenang-senang kita semua dengan bulan Ramadan ya. Masih ada waktu Mbak Ida? Boleh Pak Ustadz. Oh ya, sebagai penutup, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, baik penutup nih dari peringatan Isra Mi'raj menjadi pribadi yang baik menuju ya amal soleh di bulan Ramadan beribu kebaikan. Ya, jangan sampai kita seperti yang diceritakan oleh Nabiullah Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Ya, di dalam surat Maryam ayat ke-57, 58, 59. Nah, sudah bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa mimman dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatu rahmani qarru sujjadaw wa bukiya fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us sahawat fasawfa yalqawna ghayya
illa man taba wa amana wa amila shalihan faulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna syai'a. Artinya, dan kami telah mengangkat ke martabat yang tinggi. Maaf. Dan mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi dan keturunannya. Dan dari orang-orang yang kami bawa dengan kapal itu kaum Nabi Nuh, dan kami dan juga dari keturunan Nabi Ibrahim dan dari Israel, yaitu Nabi Yakub. Nah, kalau Nabi Ibrahim kita termasuk keturunan ke bawah kesininya dari Nabi Ibrahim, ya. Dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk dan telah kami pilih, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, mereka tunduk sujud dan menangis. Kemudian datang setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka akan tersesat. Nah ini, jangan sampai ya setelah kita dikasih nikmat oleh Allah berupa hidayah, berupa kebaikan, berupa menjadi seorang muslim, ya, berupa sekarang dimampukan untuk berkuliah, untuk semuanya disehatkan, dikasih waktu. Jangan sampai ya seperti yang terdahulu, kaum yang terdahulu dikasih nikmat semuanya, dikasih kekuatan, lalu apa? Ya, datang generasi, yaitu generasi yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya. Ibadah sholatnya tidak diperhatikan, tapi keinginannya pengen terus dikejar, pengen ini dikejar, pengen ini dikejar. Tapi ibadah sholatnya ditinggalkan, diabaikan. Kata Rasulullah, dalam Al-Quran, maka orang-orang yang meninggalkan sholat, mengabaikan sholat, maka akan tersesat. Nah kalau sudah tersesat, ini sangat rugi. Kemudian Allah kasih motivasi kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan tidak dirugikan sedikit pun. Nah ini, jadi bagaimana dengan ibadah sholat ini menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, semangat, lalu kelak di yaumil qiyamah Allah masukkan ke dalam surga dan menjadi pribadi yang beruntung. Sehingga kalau kita menjaga sholat 5 waktu, insya Allah akan menjadi pribadi yang beruntung, tidak hanya di akhirat tetapi di dunia dan di akhirat. Demikian sedikit yang bisa Ustaz Ade sampaikan. Semoga memberi kemanfaatan untuk kita semua. Ya, peristiwa Isra Mi'raj ini ya, dan semua kita dimudahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, izinkan. Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian ceramah. Di sini izinkan saya untuk membacakan sedikit kesimpulan pada ceramah pada malam hari ini. Biar kelihatan agamis. Pribadi yang baik itu lahir dari hati yang baik, sehingga meningkatkan kebaikan-kebaikan yang telah ada. Semulia-mulianya manusia di muka bumi adalah ketika saat bersujud. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah adalah ketika bersujud. Karena dengan semangat Isra Mi'raj, yaitu semangat untuk sholat 5 waktu. Jadi pada peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil dari Isra Mi'raj merupakan ada perintah untuk sholat. Apabila galau, maka kita harus sholat, sarana untuk keluar dari permasalahan. Karena sholat ini merupakan kewajiban bagi kita, bukan hanya sekadar ketika ada masalah saja kita harus sholat seperti itu. Kemudian sholat juga mendekatkan kita dengan perintah-perintah Allah yang lainnya. Jadikan sholat sebagai penolong dan obat dari semua permasalahan ada dalam hidup kita. Kemudian apabila sholatnya baik, maka amal yang lainnya pun akan ikut baik. Begitu juga sebaliknya, apabila sholatnya buruk, maka buruk karena sholat merupakan perintah pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dan akhirat, maka perbaikilah sholat kita terlebih dahulu. Apabila menjaga sholat, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, beruntung di dunia maupun di akhirat. Itu dia kesimpulan ceramah dari Bapak Ustadz
Ade Ridho Hadi pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada pembelajaran yang lain, kita bisa ambil manfaatnya seperti itu. Memasuki acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh secara langsung Bapak Ustadz Ade Ridho. Kepada Bapak Ustadz dipersilakan. Allah Ta'ala, semoga Allah mudahkan kita untuk senantiasa menjaga salat 5 waktu sampai kita semua bertemu dengan Amin, ya Allah. Allah. Semoga pandemi COVID ini ya segera diangkat oleh Allah sehingga kita bisa kembali belajar, beraktivitas dengan normal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan waqafi majidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana warhamhuma kama rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami malam hari ini kami berkumpul dalam rangka memperingati ya Allah peristiwa Isra Miraj. Semoga ini menjadi bentuk daripada kecintaan kami pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menjadi bentuk mudahnya kami untuk senantiasa menjaga salat 5 waktu, untuk senantiasa melaksanakan salat 5 waktu. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunkanlah dosa kami, dosa dan kesalahan ayah ibu kami, sebagaimana beliau telah mendidik kami, membesarkan kami, merawat kami, menyayangi kami, menyekolahkan atau mengkuliahkan kami, ya Allah. Jadikanlah setiap kebaikan kedua orang tua kami menjadi pemberat timbangan kebaikan kelak di sisi Engkau. Ya Allah, ya Rabb kami, bila mana ada kedua orang tua kami yang telah mendahului kami menghadap Engkau, ya Allah, luaskan alam kuburnya, terangi alam kuburnya, jadikan alam kuburnya taman-taman surga. Jadikan kami semua, ya Allah, anak-anak yang soleh-solehah, yang berbakti kepada orang tuanya di kala masih ada, dan mendoakan orang tuanya di kala sudah tiada. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong, sebaik pembimbing, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pemimpin. Lindungilah kami semua, ya Allah, yang hadir di sini, ya Allah. Juga keluarga kami, ya Allah, dari setiap pandangan yang buruk, di setiap pandangan yang jahat, di setiap pandangan yang hasad, di setiap penyakit ain. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, ya Rabb kami, angkatlah wabah ini, angkatlah pandemi ini, hingga kami bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan normal, dengan baik. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pemberi kebaikan, sesungguhnya Engkau sebaik-baik penolong. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas kehadirannya pada hari ini. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini memberikan keberkahan. Acara terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama. Semoga acara ini memberikan manfaat kepada kita semua. Saya selaku pembawa acara meminta maaf jikalau ada kesalahan dalam penyampaian kata.
Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua dimohon untuk jangan keluar dulu dari room. Kita akan melaksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Nih anak, saya ikut foto enggak? Boleh Pak Ustadz ikut foto untuk dokumentasi ya, sebagai laporan kegiatan. Pernah. Minta tolong untuk teman-teman lainnya bisa on kamera. Silakan gitu di. Sudah. Oke. Yang masih belum on kameranya mungkin bisa minta tolong untuk on kamera. Supaya bisa kita jadikan dokumentasi kegiatan pada hari ini sebagai laporan. Kita tolong ya teman-teman. Terus senyum semua. Nah. Bagaimana dokumentasi? Apakah sudah siap? Oh, siap-siap. Kayak Satu, dua. Yuk, panel 2 lagi. 3, 2, 1. Oke, sudah. Sudah semua? Sudah, Pak. Pamit semuanya. Ya Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Oke, kami Bang Taufik, semua Terima kasih banyak Pak Ustadz. teman-teman, siswa, pelajar, ibu bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Keluar nih ya. Wabarakatuh. Foto lagi dong. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Semoga kita bisa bertemu secara langsung di lain hari di kegiatan-kegiatan berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini. Ini juga untuk Langsung evaluasi. Mungkin yang mau keluar dipersilakan bisa untuk meninggalkan room.